Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Iska Sulistia, mahasiswa dari Politeknik Mesin Serang, program studi D3 Akuntansi kelas AK21A. Video mengenai pajak penghasilan badan ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum perpajakan. Pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPh badan merupakan pajak negara yang dikenakan negara pada setiap kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. PPh badan ini akan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterima pajaknya selama 1 tahun pajak. Subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang disetor ke kas negara baik dalam periode bulanan maupun periode tahunan. Jenis subjek PPh badan dibedakan menjadi dua, yaitu subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Subjek dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan subjek luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Macam-macam jenis PPh badan sesuai dengan pasal yang berlaku, yaitu pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, dan terakhir pasal 29. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak penghasilan badan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Terakhir, beberapa peraturan turunan dalam PMK atau Perdirjen. Mekanisme perhitungan PPh badan. Pembagian berdasarkan regulasi yang berlaku, wajib pajak badan dibedakan menjadi dua, yakni yang dikenai PPh final dan yang dikenai PPh tidak final. PPh badan tidak final didefinisikan sebagai objek pajak yang pada akhir tahun dihitung ulang lalu diperhitungkan dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, sedangkan objek PPh badan final sendiri diartikan sebagai objek PPh yang pajaknya bersifat final atau telah selesai pada saat dipotong oleh pihak lain atau dipotong sendiri ketika akhir tahun masa pajak tiba, sehingga tidak dilakukan perhitungan ulang. Terdapat 3 tahapan untuk menghitung PPh badan. Yang pertama, menghitung penghasilan. Yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya. Yang ketiga dan terakhir, melakukan koreksi. Ketentuan dan contoh perhitungan PPh badan. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Contoh soalnya, PT ABC pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 4.500.000 juta dengan PKP sebesar 800 juta. Jawabannya, PPh terutang sama dengan 50% dikali 25% dikali 800 juta sama dengan 100 juta. Yang kedua, peredaran bruto lebih dari 4,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Contoh soal, PT BCD pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 30 miliar dengan PKP sebesar 3 miliar. Perhitungan bagian penghasilan yang mendapatkan fasilitas adalah... Jawabannya adalah jumlah PKP dari peredaran bruto memperoleh fasilitas 4.800.000 dibagi 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. Jumlah PKP tidak memperoleh fasilitas sama dengan 300 juta dikurang 480 juta sama dengan 2.520 juta. Maka PPh yang terutang yakni 50% dikali 25% dikali 480 juta sama dengan 60 juta. 25% dikali 2.520 juta sama dengan 630 juta. Jadi jumlah PPh terutangnya adalah 690 juta. Yang ketiga, peredaran bruto di atas 50 miliar.
Contoh soalnya, PT CDE pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 60 miliar dengan PKP sebesar 6 miliar. Jawabannya, 25% dikali 6 miliar sama dengan 1 miliar 500 juta. Tarif PPh terbaru sesuai Undang-Undang HPP. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPh badan berubah menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Yang artinya, tarif PPh badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh badan versi peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut yang sebesar 20%. Nah, itu tadi video singkat mengenai pajak penghasilan badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!